terima kasih Anda masih setia menyaksikan kami di Cakrawala dan untuk segmen kali ini kami masih akan berbincang-bincang tentang membangun negosiasi sosial pada anak. Barangkali anak-anak Anda di rumah ya ternyata masih menilai oke ini negosiasi sosialnya sepertinya kurang. Boleh Anda telepon ke sini untuk berkonsultasi langsung dengan Mbak Desi Kristanti dari Meta Progress Consulting. Langsung aja telepon 031 738 0885. Karena kalau kita melihat penting sekali membangun negosiasi sosial pada anak. Nah, barangkali orang tua kadang-kadang terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan. Sampai lupa untuk mengajarkan negosiasi pada si anak ini. Apa dampak buruknya Mbak untuk si anaknya? Oke, kalau misalnya anak tidak bisa bernegosiasi gitu ya, mengemukakan apa sih yang dia inginkan. Benar. Ya, mungkin dia akan mengalami depresi gitu ya, stres karena dia tertekan terus, aku sebenarnya pengennya ini gitu kan, tapi teman-temanku kok kayaknya berbeda. Nah, seringkali kan anak, terutama anak-anak remaja gitu ya, anak-anak usia sekolah itu kan pengen diterima oleh peer groupnya, oleh Benar. teman-temannya, sehingga kemudian dia tidak berani mengemukakan apa yang dia inginkan. Nah, ini kan akhirnya ya itu tadi berdampak dia jadi tertekan gitu kan, mungkin jadi murung, depresi itu. Dan mungkin dia juga akhirnya lama-kelamaan ketika nanti dia dewasa, akhirnya akan terbiasa seperti itu, akan ngalah terus, ngikut pendapat orang lain, dia tidak punya keberanian untuk mengemukakan atau memiliki pendapat Benar. sendiri. Pengalaman pribadi memang. Oke. Kakak maunya apa? Udah terserah bunda aja. Tapi terus kalau nggak sesuai tampangnya murung. Ya, Nah itu nggak ya, padahal betul. sudah ditanya maunya apa tapi nggak bilang. Nah ini kenapa? Jadi bagaimana ini apakah karena memang negosiasi sosialnya masih jelek kemudian kita harus membangun lagi? Nah, Jadi gimana caranya? itu bisa diajarkan karena tadi kan seperti yang saya bilang gitu kan, keterampilan negosiasi sosial itu bisa diajarkan ya. Memang kadang-kadang ada anak-anak tertentu yang memang dari lahir mungkin introvert gitu ya. Oh ada yang punya kemampuan ada. sejak lahir sudah ada ya? Ya, kalau jadi kan ada dua kepribadian gitu ya. Oke. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Kalau ekstrovert itu lebih alami, secara alami mudah untuk bergaul dengan orang lain, mudah untuk mengemukakan apa yang dia inginkan. Gitu. Cuman memang harus hati-hati, jangan sampai tadi terlalu mendominasi sehingga akhirnya juga menyinggung perasaan orang lain. Iya. Tapi kalau yang introvert itu kan cenderung dipendam, cenderung diam gitu. Sehingga kalaupun dia ada masalah mungkin dia juga tidak berani mengemukakan. Nah, tapi kan bahaya juga gitu ya kalau misalnya tidak berani mengemukakan. Maka si introvert ini juga harus diajarin bagaimana dia mengemukakan pendapatnya. Mungkin tadi seperti yang saya bilang di awal gitu ya. Tadi yang Mbak Anissa bilang tadi betul gitu ya, kan sudah bertanya kepada si anak gitu ya. Adik mau apa? Terserah. Nah, maunya terserah gitu kan. Oke, dia bilang lagi, kalau terserah, oke, mama yang akan pilih. Tapi berarti kamu bisa jadi ini nggak sesuai dengan kemauanmu loh ya. Nggak apa-apa. Kalau memang ya sudah mama pilih. Tapi kalau memang kamu benar ingin benar-benar kamu pinginkan, ayo sekarang bilang, kamu pinginnya apa? Misalnya dalam hal makanan gitu ya. Gitu. Misalnya kalau di restoran mau memilih apa, udah terserah mama aja gitu kan. Oke, di sini ada menunya nih, mama bacakan. Ini ada ada apa, nasi goreng, ada capcay, ada apa. Nah, kamu pengennya yang mana? Itu. Jadi mungkin diberi stimulus dulu gitu ya. Sehingga kemudian anak sudah terbiasa nanti apa. Oke, aku pengennya misalnya nasi goreng ini. Gitu. Jadi mungkin di awal diberikan pilihan terlebih dahulu. Tapi mungkin ketika sudah lebih besar lagi, ya kita bisa langsung bilang, kamu pengennya apa deh? Gitu. Atau misalnya beli baju gitu kan, seringkali orang tua kan kemudian memilihkan modelnya, maka nggak ada salahnya sih kalau misalnya anak diajak ke toko baju misalnya, memang mungkin akan membutuhkan waktu lama gitu ya, tapi yaitu kesabaran orang tua supaya anak terlatih untuk bisa mengemukakan pendapatnya. Tapi ada nggak sih anak yang saking pintarnya untuk bernegosiasi sosial akhirnya ketika orang tua menyuruh untuk ini melakukan A gitu ya, wah ngelesnya pinter gitu. Akhirnya orang tua jadi kalah ngomong dengan si anak. Ini pernah ada case seperti itu nggak? Ya pernah gitu ya. Karena tadi ada anak yang sudah dari lahir memang diberi anugerah untuk
kemampuan interpersonalnya sangat-sangat baik gitu ya, sehingga kemudian dia negosiasinya juga baik, ngeles terus kan. Itu apalagi kalau anak zaman sekarang gitu rasanya Benar pinter sekali. ngeles gitu kan. Gitu. Nah, kembali lagi orang tua itu kan ketika mendidik anak itu kan mungkin seperti karet gitu ya, atau seperti layang-layang. Tarik Kadang ulur, bisa tarik ya ulur. tarik ulur. Ketika misalnya sudah oke, ini sudah harus waktunya saya untuk bersikap tegas. Oke, ya sudah orang tua yang memberikan ini batasan, keputusan gitu ya. Tapi Oke. tetap diberikan reasonnya seperti apa. Jadi tetap Sehingga, ada negosiasi, tetap anak tahu apa konsekuensi dari Ya, pilihannya betul, tadi betul. ya. Bukan si orang tua yang, sudah kamu cari orang tua lain sih bisa ngomong sama kamu. Aduh, Sempet jangan. sempet ada yang seperti itu. Karena saking kalah ngomongnya Iya, dengan betul, si anak. betul. Oke, jadi poin-poin penting yang harus ditimbang-timbang lagi oleh para orang tua ketika mengajarkan negosiasi sosial kepada si anak apa aja nih Mbak? Oke, yang pertama adalah orang tua itu kan memberikan role model gitu ya. Orang tua ini penting sekali peranannya. Sehingga orang tua ketika di rumah juga harus melakukan seperti itu. Dia memberikan contoh gimana sih negosiasi tadi ketika berkomunikasi dengan anak, tidak langsung memerintah gitu kan, tapi mengajak anak bernegosiasi. Memang takes time gitu ya, membutuhkan waktu lama karena dengan ngeyel-ngeyelnya si anak gitu ya. Jadi orang Tapi tua, ya, bapak dan ibu ya. betul, bapak dan Sekalipun ibu. bapak sibuk di kantor tetap harus ikut harus ikut, berpartisipasi. iya. Kayaknya ada yang ikut berpartisipasi dengan kita angkat dulu. Selamat pagi Cakrawala. Selamat pagi Cakrawala, Dengan siapa di mana? Ana di Surabaya. Dengan Ibu Ana di Surabaya. Oke, silakan Ibu Ana, Iya. pertanyaannya apa? Ya, saya mau tanya, itu apakah kalau misalnya sudah terlambatkah kalau melatih bernegosiasi sosial itu ketika sudah dewasa gitu anaknya, atau bahkan malah untuk orang tua gitu Mbak? Oke, itu aja Mbak Itu pertanyaannya. apakah itu masih bisa dirubah atau seperti apa gitu Mbak? Oke, itu aja Mbak Ana pertanyaannya. Iya sudah itu aja. Oke, terima kasih. Nah ini, kadang-kadang kalau tidak diajarin dari kecil, jadi habit ya. Iya, Sampai betul, dewasa pun akhirnya betul. seperti itu. Iya. Ketika kita sudah beranjak dewasa kan pastinya susah untuk merubah habit kita. Nah ini bagaimana penanganannya Mbak? Memang kalau sudah dewasa kayaknya susah. Nah, tapi bukan tidak mungkin bisa. Gitu. Tergantung individunya, orangnya mau nggak berubah. Kalau mau, ayo kita berlatih. Jadi menurut saya tidak ada kata yang terlambat gitu ya. Ketika sudah dewasa bisa ikut pelatihan gitu ya, mungkin pergi ke psikolog gitu ya, atau ke tempat-tempat yang memberikan Berarti pergi pelatihan. aja ke tinggal telepon ya ke Meta Progress Iya. Consulting, ikut Iya, kelas di betul. sana. Iya. Barangkali boleh kasih kontak personnya? Oke, kontak personnya mungkin bisa ini ke saya WhatsApp? juga bisa gitu ya, WhatsApp ke lain WhatsApp. atau apa nih? WhatsApp nih. Ya, ke WhatsApp bisa. WhatsApp boleh, nomornya berapa Mbak? 081 081 330 330 630 630 608. 608. Iya. Oke pemirsa dicatat nomornya Mbak Desi dari Meta Progress Mbak Desi ya dari Meta Iya. Progress Consulting Iya. 081 330 630 608. Nah, ini barangkali supaya orang tua juga tidak kalah untuk bernegosiasi dengan Iya, betul. anaknya ini tadi Betul, ya. heeh. Karena kalau udah jadi habit susah akhirnya kayak tadi, udah kamu cari orang tua lain yang pintar ngomong sama kamu. Saking keselnya itu ya. Oke, kemudian poin lain lagi yang harus Ya. diperhatikan oleh orang tua? Ya, betul. Nah, kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan oleh orang tua tadi, orang tua harus memberikan banyak-banyak sabar karena memang itu membutuhkan waktu. Ya, tadi saya bilang tadi kan mungkin anak banyak ngeyelnya gitu ya, apalagi anak zaman sekarang gitu kan. Ngeyel itu bukannya salah satu bentuk negosiasi sosial? Iya, betul, bentuk negosiasi sosial gitu ya. Tapi Iya. kalau misalnya terlalu berlebihan itu kan juga tidak baik gitu kan. Itu kan Benar. membuat orang kemudian jadi kamu menjengkelkan deh, aku nggak mau lagi. Nah tadi kemudian orang tuanya akhirnya keluar kata-kata sakti yang terakhir gitu ya. Udah Oke. deh cari orang tua yang baru itu. Nah kemudian yang ketiga, kalau misalnya anaknya yang pemalu gitu ya, Oke. kemudian dia berhasil melakukan negosiasi dengan temannya dengan baik, dia mau bergaul dengan baik dengan temannya,
mungkin bisa memberikan reward gitu ya, pujian. Sehingga anak kemudian merasa, oh ya aku bisa gitu. Kadang-kadang kan anak ini ya ragu-ragu, betul nggak sih apa yang aku lakukan? Aha. Nah, itu pentingnya kemudian orang tua memberikan dukungan sosial tadi berupa pujian gitu kan. Oke nak, kamu bisa tadi berkenalan dengan temanmu gitu. Atau misalnya kalau anaknya tadi terlalu dominan gitu ya, dia bisa mencegah tidak emosi ketika misalnya berteman atau bermain dengan temannya. Orang tua juga memberikan pujian. Wah, kamu sekarang ini ya sudah bisa sabar ketika dengan teman-temanmu, kamu tidak memaksakan keinginanmu sendiri gitu. Jadi perlu reward bagi anak. Kemudian mungkin kalau orang tuanya juga bisa memberikan tadi pendidikan melalui dongeng gitu ya, atau mungkin cerita. Oke. Nah, jadi kan misalnya bisa mencari ya, sekarang ada banyak buku dongeng Banyak, terkait dengan misalnya kalau ada browsing anak pun yang juga ada ya. browsing ada. Jadi saya rasa banyak sarananya gitu ya. Dongeng cerita tentang misalnya ada anak yang bergaul dengan baik dengan temannya, atau misalnya ada anak yang sombong sehingga kemudian dijauhi oleh temannya, ada anak yang mungkin Nakal, membentak-bentak. oke. Ya betul itu. Jadi kemudian anak bisa memberikan gambaran, oh iya ya, kalau misalnya aku terlalu sombong atau terlalu nakal pada temanku, nanti aku misalnya dijauhi oleh teman-temanku. Gitu. Jadi anak tahu reasonnya kenapa dia harus berperilaku seperti ini, kenapa dia harus bisa berkomunikasi dengan baik kepada teman-temannya. Oke, itu tadi pemirsa ya, bagaimana pentingnya kita membangun negosiasi sosial kepada si anak. Semoga bisa dipraktekkan juga di rumah ataupun untuk Anda para pengganti orang tua di sekolah juga, karena penting ya. Jadi karena memang harus konsisten untuk mengajarkan anak, apa yang diajarkan di rumah juga diajarkan di sekolah. Begitu juga sebaliknya. Terima kasih Mbak Desi atas informasinya, semoga bermanfaat. Kalau untuk saya pribadi ini bermanfaat, langsung saya praktekkan di rumah ya. Semoga begitu juga untuk Anda pemirsa. Tapi pemirsa jangan beranjak kemana-mana, karena setelah Jeda Pariwara akan ada informasi yang tidak kalah menariknya. Jadi Anda jangan beranjak kemana-mana, tetap bersama kami di Cakrawala.